mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang risalah al-usul as-sittah, al-usul as-sittah, 6 prinsip yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Yang sungguhnya 6 perkara ini perkara sangat mendasar. Penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sangat gamblang. Akan tapi ternyata banyak orang tidak paham atau salah paham tentang 6 perkara yang akan beliau bawakan tersebut. 6 perkara itu yang pertama adalah mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala, memurnikan agama untuk Allah, ini mewujudkan tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Yang tauhid itu adalah mempersembahkan totalitas ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkan satu pun jenis ibadah kepada siapapun dan kepada apapun. Itulah tauhid. Sehingga makhluk setinggi apapun kedudukannya tidak berhak untuk menerima penghambaan atau ibadah. Walaupun malaikat yang terdekat, nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, atau wali-wali, semuanya adalah makhluk. Yang makhluk sendiri memiliki kewajiban untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, akan tapi dengan tersebarnya kebodohan di tengah-tengah umat, minimnya ilmu agama, dan banyaknya para penyesat, para penipu, maka menjadi berubah. Perkara sangat gamblang menjadi sangat kabur. Yang tauhid dianggap kesesatan, dianggap aliran baru, pelecehan kepada para ulama, kepada para wali. Sedangkan yang syirik, yaitu menjadikan atau berdoa kepada para wali, mengagungkan wali, menyembah para wali, dianggap sebagai bentuk kecintaan, pemuliaan kepada para wali. Tauhid dianggap sikap kasar, sikap tidak menghargai dan tidak memuliakan para wali, dan syirik dianggap sebagai bentuk kecintaan pada para wali. Ini adalah pembalikan fakta dan pengaburan masalah. Sehingga yang asalnya tauhid dan syirik telah sangat gamblang penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi justru menjadi dibalik-balik oleh para penyesat, sehingga umat pun memiliki gambaran yang salah tentang hakikat tauhid, hakikat syirik, yang sebagaimana kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Tauhid menjadi aneh dan syirik dianggap sebagai perilaku ini tauhid. Yang kedua adalah prinsip tentang persatuan. Demikian pula Islam sangat mengajarkan persatuan dengan penjelasan yang sangat gamblang. Ayat Al-Quran, ayat ini As-Sunnah menjelaskan bagaimana Allah mewajibkan kita bersatu. Tentu maksudnya bersatu adalah bersatu di atas kebenaran. Bersatu yang tegak di atas berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah hakikat persatuan. Adapun persatuan yang menghimpun berbagai macam kebatilan sehingga mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan bid'ah dan khurafat, membiarkan syirik dan kesatan, ini adalah bukan persatuan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, tetapi ini adalah
persatuan ala Yahudi yang Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kemudian perkara yang sudah sangat gamblang, jelas, terpujinya dan wajibnya kita bersatu dan tercelanya perpecahan. Yang akar perpecahan adalah diantaranya adalah bid'ah-bid'ah yang dikembangkan oleh manusia karena mengikut hawa nafsu. Maka berkembangnya atau berjalannya waktu, jauhnya manusia dari agama, banyaknya para penipu, dajjal, maka justru ajakan persatuan yang hakiki, ajakan untuk kembali betul-betul di atas Quran dan Sunnah, agar kita bersatu dalam mentauhidkan Allah, ittiba kepada Nabi, itu dianggap seruan zindik. Dianggap seruan yang menyesatkan, seruan pemecah belah umat. Sedangkan pembiaran kepada kesatan, bid'ah, khurafat, lalu mereka menghimpun dengan seruan persatuan, slogan persatuan, dianggap sebuah tindakan yang sangat terpuji. Terbalik-balik. Prinsip yang ketiga, di antara bentuk kesempurnaan dalam menyatukan umat adalah asam wa ta'ah kepada penguasa. Dan Quran dan Sunnah telah menjelaskan dengan sangat gamblang bagaimana kewajiban kita untuk senantiasa, yaitu mentaati penguasa, baik penguasa itu adil maupun zalim. Telah dijelaskan Nabi dengan gamblang dan telah kita sebutkan. Kemudian, dan kita dilarang untuk menyelisih para penguasa, memberontak para penguasa. Kemudian berlalunya waktu, jauhnya umat dari agama, banyaknya para penipu, para dajjal, para penyesat. Justru sikap untuk senantiasa mentaati penguasa itu dianggap sikap pengecut, sikapnya para penjilat, kemudian sikap-sikap yaitu membangkitkan permusuhan rakyat kepada penguasa, kemudian ini ucapan-ucapan pedas kepada penguasa itu dianggap sebagai kejantanan, kewibawaan, dan pahlawan. Sehingga jadilah kabur hakikat kebenaran yang diajarkan Nabi. Padahal tidaklah Nabi, Allah dan Nabinya mengajarkan kecuali dalam rangka mewujudkan masalih. Betapa sangat bahayanya ketika melakukan pemberontakan pada penguasa, lalu penguasa bersikap kejam dan menindas, menumpas, ini sangat berbahaya. Prinsip yang keempat berkaitan dengan ilmu dan ulama. Demikian pula penjelasan tentang ilmu dan ulama. Apa itu ilmu, apa itu, siapa itu ulama, telah sangat gamblang. Akan tapi, berlalunya waktu, berjalannya waktu, jauhnya umat dari agama, banyaknya para penipu dan penyesat. Justru yang namanya ilmu itu dianggap kebodohan. Sehingga orang mereka itu ilmunya Quran dan Sunnah itu dianggap sempit ilmunya, tidak berilmu, atau mereka komentar terhadap para imam, ilmunya hanya seluas celana dalam wanita. Ini adalah komentar-komentar kepada ahlul ilmi, para ulama. Sedangkan yang namanya khurafat, mimpi-mimpi, kemudian ilmu kalam, itu dianggapnya sebagai ilmu. Sebagai ilmu. Sehingga ulama pun menjadi bergeser. Orang yang mereka berilmu Quran dan Sunnah, dianggap bukan ulama, dianggap orang-orang yang bodoh, kaum tekstual. Sedangkan orang mereka itu bisa berbicara kesana kemari walaupun tanpa dalil sama sekali. Kata orang Jawa, geladrah omongannya itu, nggak jelas. Dia dikatakan berwawasan luas, ulama yang hebat, ulama yang bijak, dan seterusnya. Sehingga digambarkan ulama-ulama yang sejati, orang yang bodoh, kolot, ortodok, kemudian dan gelar buruk yang lainnya. Sedangkan orang yang mereka itu sesungguhnya nggak punya ilmu, atau para penyesat, khurafat, dan semisalnya dianggapnya ulama. Ini musibah. Sehingga dipimpinlah umat ini orang-orang yang mereka asal berbicara,
tanpa memiliki ilmu sama sekali. Atau mereka telah menyesatkan umat dengan apa yang mereka sampaikan pada umat ini. Sekarang kita akan bicara tentang al-aslul khamis, pokok yang kelima. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-aslul khamis bayanullah subhanahu li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'daillah al-munafiqina wal fujjar. Wa yakfi fi hadha ayatun fi surati Ali Imran wa fi surati Al-Maidah wa fi surati Yunus. Summa sara al-amru inda aktsari man yadda'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila annal awliya'a la budda fihi min tarki ittiba'i rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum wa la budda min tarkil iman wa taqwa wa man ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum ya rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyata innaka sami'ud du'a. Prinsip yang kelima, beliau mengatakan, ini penjelasan Allah SWT tentang wali-wali Allah. Tentang wali-wali Allah. Dan wa tafriqu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'daillah al-munafiqina wal fujjar. Dan perbedaan hakikat wali Allah dengan orang yang menyerupai para wali dari kalangan para musuh-musuh Allah, munafikin dan fujar. Dan cukuplah dalam pembahasan ini 3 ayat yang beliau bawakan, surat Ali Imran ayat yang ke-31, surat Al-Maidah ayat 54 dan surat Yunus 62. Kemudian perkaranya menjadi berubah. Di kalangan orang yang mereka mengaku berilmu, mengaku-ngaku berilmu. Dan mereka itu menjadi para pembimbing, ia ini mengaku sebagai pembimbing umat, penjaga syariat. Apa kata mereka? Wali itu harus meninggalkan ittiba Rasul. Wali itu apabila orang yang mereka berittiba Rasul, falaysa minhum, maka dia bukan wali Allah. Wali itu meninggalkan jihad. Pada saat berjihad, maka dia bukan wali Allah. Wali itu dia meninggalkan iman dan takwa. Pada saat dia itu mengikatkan dengan iman dan takwa, dia bukan wali Allah. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyata. Ya Rabb, kami minta kepada Engkau pengampunan dan kesejahteraan. Sungguhnya Engkau zat yang maha mendengar, lagi maha mendengar segala macam doa. Apa yang beliau sampaikan ingin menegaskan tentang hakikat wali Allah. Kemudian gambaran yang telah disebar oleh para penipu, para dajjal, gambaran yang keliru, yang salah, yang menyesatkan tentang wali Allah Ta'ala. Sekarang ini orang bayangan wali itu diantaranya kalau berpakaian khusus, pakaiannya jubah, kemudian pakai udeng-udeng, kemudian dia nyekal tasbih terus, ini adalah wali, pakainya khos. Wali itu kalau dia bisa nyulap kolang-kaling jadi emas, kalau dia bisa terbang, kalau dia dibacok enggak mempan, oh sakti Mandraguna, itulah wali. Wali itu kalau Jumatannya di Mekah. Wali itu kalau dia yaitu tidak lagi terikat dengan syariat karena sudah sampai pada tingkat hakikat. Dan seabrek gambaran yang salah tentang para wali. Sehingga sampai pada kenyataan bahwasanya wong edan saja dianggap wali, orang gila aja dianggap wali. Maka Syekhul Islam juga pun juga menulis ini, menyampaikan wali bukan orang gila bukan wali. Di negeri kita ini banyak sekali fenomena para wali. Sampai ucapan di kalangan Wahabi itu nggak ada walinya. Di kalangan kita itu walinya banyak banget. Wali
diketahui, ada daftarnya. Para pemirsa, mari kita lihat. Maka mari kita lihat hakikat wali yang dijelaskan oleh Allah itu dan Rasul itu kayak apa? Bagaimana? Penjelasannya sangat gamblang tentang wali Allah itu. Maka beliau ingin jelaskan tentang hakikat wali Allah yang membedakan, yang berbeda dengan mereka yang menyerupai wali-wali Allah, yang sungguhnya mereka musuh-musuh Allah, orang-orang munafik dan fujar. Di antaranya beliau bawakan 3 ayat untuk menjelaskan hakikat wali Allah Ta'ala. 1. Dalam surat Ali Imran ayat yang 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Rasulullah SAW, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku akan cintai kalian, Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampunkan kalian. Ayat ini menjelaskan isi kandungan ayat tersebut. 1, ini tentang orang yang mereka mengeklaim dia adalah mencintai Allah. Dia cinta Allah atau dia kekasih Allah. Atau dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah SWT Allah tidak pernah mengekati, Allah tidak pernah menerima klaim kecuali dengan bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan tanda bukti kalian. Mana tanda bukti kalian? Kalau kalian orang yang benar-benar jujur. Kalau kalian orang yang ini benar-benar jujur. Kalau kamu benar, jujur, mana buktinya? Kalau kamu adalah orang yang mencintai Allah Ta'ala. Allah terangkan bahwasanya kalau betul-betul orang itu mencintai Allah, buktikan. Apa buktinya? Ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba, menjadi orang yang betul-betul menerima apa yang diajarkan Nabi, kemudian mengamalkan, menghidupkan, mendakwahkan, membela. Ini adalah betul-betul orang mereka, yaitu membuktikan dirinya adalah mencintai Allah Ta'ala. Menjadi para mutabi, penghidup ajaran Nabi. Dan buahnya, kalau orang itu ittiba kepada Nabi, Allah akan mencintai dia dan Allah akan mengampunkan dia. Sehingga ciri khas yang pertama adalah ittiba. Bukan sakti mondroguno. Bukan berpakaian yang khusus. Bukan dia bisa terbang. Bukan dia kepelindes truk, tidak hancur. Itu bukan ciri-ciri wali. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la takhtaru bih hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah SAW. Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, jangan kamu benarkan perkaranya dia dulu, jangan kamu tertipu dengannya, sampai kamu tahu persis kadar itibanya terhadap Rasulullah SAW. Sehingga wali itu orang yang betul-betul menampakkan sikap itiba, mengikuti dan menghidupkan ajaran Nabi, baik itu tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, dan agama secara umum. 1. Yang kedua, ayat yang beliau bawakan dalam firman Allah Ta'ala, surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu, mayyartadda minkum an dini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbum wa yuhibbuna, adillatun alal mu'minin, aizatin alal mu'minin, aizatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wala yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullah yu'ti ma yasha', wallahu wasi'un alim. Ayat Allah katakan, wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, yang meninggalkan agamanya, tidak peduli lagi dengan agamanya, dia murtad, dia tinggalkan, Allah akan mendatangkan suatu kaum untuk menggantikan kalian yang murtad, yang kaum ini punya ciri-ciri, ini
yuhibbum wa yuhibbuna. Yuhibbum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama wali itu adalah mereka punya hatinya ini ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada dan Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah taala. Dan ciri orang yang cintai tadi ittiba kepada Nabi. Ayat yang awal tadi, kalau betul-betul dia cinta Allah, maka dia ittiba kepada Nabi. Kemudian yang kedua, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Orang wali-wali Allah itu adillah, bersikap andap asor, tawadhu, lemah lembut, ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka, sehingga benar-benar mereka ini orang yang menampakkan loyalitasnya kepada kaum mukminin, kecintaannya pada mukminin, kedekatannya kepada kaum mukminin. Kemudian aizzah alal kafirin. Kalau dengan orang kafir itu aizzah punya sikap jelas, tegas, wibawa. Sekarang kita dihadapkan dengan kenyataan. Ada sebagian kelompok, kalau dengan kaum mukminin itu aizzah, sangar, pengajian dibubarkan, pengajian di stop, kemudian sangar, pesantren dibubarkan, dihalangi, diancam. Kemudian justru kalau dengan orang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, adillah, ramah, lemah lembut, sungkem, cium tangan kalau perlu, kemudian melindungi dengan alasan rahmatan lil alamin. Ini adalah sikap-sikap syaitaniyah. Dengan mukminin mereka sangar, mereka menampakkan kasar, mereka itu bersikap menumpas. Tapi dengan orang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, menyimpang, lembut, bisa halus, bisa akrab. Wali Allah bukan begitu. Wali Allah, mereka lembut dengan muslimin, mencintai muslimin, mukminin, dan keras tegas dengan orang kafir. Yujahiduna fisabilillah. Wali-wali Allah itu mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kerahkan totalitas kemampuannya. Dia kerahkan apa yang dia miliki, hartanya, jiwanya, apa yang dia miliki untuk li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali syaitan, dia mereka berjalan di jalan syaitan. Wali Allah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah yang ditinggikan kalimat kufur, kalimat syirik, diangkat-angkat, ditinggikan. Bahkan kadang-kadang kitab suci diletakkan di bawahnya otak manusia. Kitab suci diletakkan di bawahnya otak manusia. Sehingga betul-betul menghakimi kitab Allah, menghakimi hadis Nabi. Diangkat itu otaknya manusia. Ini adalah sebuah, yaitu sikap yang keliru, yang terbalik-balik. Kemudian wala yakhafuna lawmata laim, dan tidak ada rasa takutnya ketika dia tidak ada rasa takutnya dari celaan orang mencela ketika dia telah berjalan di atas jalan Allah SWT. Dia nggak peduli dan nggak pedulikan dengan celaan manusia. Ini adalah ciri wali Allah. Orang yang mereka betul-betul memiliki loyalitas, kecintaan kepada Allah SWT. Dia mencintai Allah dengan ittiba kepada nabinya. Kemudian dia bersikap lemah lembut pada kaum muslimin, tegas dengan orang kafir, berjihad di dalam Allah Ta'ala, tidak takut dengan celah orang yang mencela. Kemudian yang ketiga dalam surat Yunus, Allah katakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak takut, tidak sedih. Apa yang ditakutkan ketika dia bersama dengan Allah Ta'ala. Yang Allah akan merantasi, mencukupi segala-galanya.
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian apa yang disedihkan kalau dia ini mendapatkan ganti yang lebih baik dari semua apa yang dia hilang dari perkara dunia. Allah yang menggantinya dengan perkara yang lebih baik dan berlipat-lipat. Maka wali-wali Allah itu bersama Allah, dia tidak takut, tidak sedih. Siapa itu wali Allah? Apakah yang bisa terbang, berjalan di atas air, sakti mandraguna, bisa ngilang, Jumatannya di Mekah, bisa dilihat di beberapa tempat. Di sana ada beliau, di sana ada beliau, di satu waktu ada di beberapa tempat. Ini semuanya penyesatan tentang gambaran wali Allah Ta'ala. Bahkan itu merupakan ahwal syaitaniyah. Perihal syaitaniyah. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang beriman dan bertakwa. Iman yang tidak tercampur dengan syirik dan iman yang tidak palsu seperti munafikin. Karena orang mengaku iman itu ada yang mereka imannya bercampur dengan syirik dan Allah tidak pakai. Apa kata Allah? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman itu tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Iman yang tidak tercampur dengan syirik. Ini Allah inginkan. Karena banyak orang mereka mengaku beriman tapi musyrikin. Ini wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Berapa banyak orang mereka mengaku beriman tapi mereka itu musyrik. Mengaku muslim, mukmin, tapi keyakinannya kepada Kiai Slamet, keyakinannya kepada Nyoro Kidul, keyakinannya kepada Mbah Petruk, keyakinannya kepada dukun, demit, kemudian tempat-tempat keramat, keris, jimat, itu kental. Itu beriman tapi dia musyrik. Sehingga dia sajen, dia labuan, segala macam. Kemudian, yaitu imannya iman yang shadiq, bukan iman munafik palsu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang jujur dengan keimanannya, yang dengan imannya itu dia enggak ragu, dengan imannya itu dia buktikan dengan jihadnya di jalan Allah Ta'ala. Bukan iman palsu, bagaimana imannya orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa orang munafik itu dia pendusta. Dia pendusta. Yang pertama ciri wali Allah adalah mereka beriman wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa. Menunjukkan tanda-tanda zahir orang yang mereka betul terikat dengan syariat agama Allah. Ya sholat jamaah, kelihatan sholat jamaah, dia berpuasa, menjauhi perbuatan haram. Ini adalah ketakwaan. Fi'lul fara'id wa tarkul manhiyat. Melakukan apa yang diwajibkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wali-wali Allah Ta'ala. Ini ciri khas wali itu seperti itu. Sehingga tidak ada ciri khas wali itu sakti mandraguna, pakaiannya khusus, nggak ada. Bukan tanda wali itu. Tanda wali itu diantaranya tadi ittiba, kemudian dia mencintai Allah dengan ittibanya itu, kemudian dia bersikap sopan santun, rendah hati, kemudian menyayangi kaum muslimin, tegas dengan orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan orang mencela. Kemudian dia yaitu orang yang imannya murni, tauhidnya murni, kemudian menunjukkan tanda-tanda zahir dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Inilah waliullah. Dan beberapa tambahan tentang wali ini perlu kita tegaskan lagi, bahwasanya wali Allah itu tidak maksum. Wali Allah itu enggak maksum. Karena wali Allah itu adalah bagian pada kaum mukminin. Tapi tidak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Nabi dan Rasul itu yang maksum. Adapun wali enggak maksum. Contoh mamanya.
Umar bin Khattab itu kita tidak ragu lagi, wali dari wali-wali Allah, punya karomah, kemudian keutamaannya sangat banyak, kemudian dipastikan ahlul jannah, dia khalifah Nabi, matinya adalah mati syahid. Ini Umar. Tapi Umar toh memiliki kesalahan. Apa di antara kesalahannya itu? Di antaranya ketika memprotes Nabi saat perjanjian Hudaybiyah. Umar protes keras karena isi perjanjian Hudaybiyah sekilas merugikan kaum muslimin. Yang kedua, ketika memprotes Abu Bakar ketika yaitu memerangi para pembangkang zakat. Kemudian juga ini beberapa yang lainnya daripada ini kesalahan ini Umar. Wali itu nggak maksum. Karena kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan dan sering sekali memiliki kesalahan. Tapi sebagai orang saleh itu orang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wali Allah itu diantaranya, ini tentang wali Allah, bahwa wali Allah itu terkadang memang Allah berikan karomah. Terkadang malah berikan karomah. Seperti Umar, karomah di antara karomah Umar, ketika Umar mengutus pasukan yang dipimpin oleh Sariyah, Umar dari mimbar Madinah dengan suara lantang jelas didengar oleh Panglima Sariyah, ini ya Sariyah tajabal, ya Sariyah tajabal, wahai Sariyah mepet gunung. Didengar jelas oleh pimpinan atau Panglima Sariyah ini, dan dia pun mepet gunung dan mendapatkan kemenangan. Kemudian karomah seperti Maryam, setiap masuk mihrabnya ada makanan, selalu tersaji makanan dari Allah SWT. Kemudian para sahabat, beberapa yang lain sahabat memiliki karomah, doanya sangat mustajab diantaranya. Ini karomah-karomah. Tetapi tidak setiap wali itu mesti Allah berikan karomah. Karomah yang paling utama adalah istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Maka di antara yang ketiga, ini catatan berikut tentang wali Allah ini, terkadang orang yang Allah berikan karomah itu nggak mesti lebih mulia dari yang tidak Allah berikan karomah. Contohnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar secara karomah yang seperti kita pahami itu hampir tidak ada karomahnya, keluar biasaan yang dimilikinya itu. Tetapi Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Sepakat umat. Di mana letak hebatnya Abu Bakar? Istiqamahnya di atas agama Allah. Di saat orang banyak tergelincir, Abu Bakar kokoh. Di saat banyak orang mendustakan Nabi, beliau selalu membenarkan. Istiqamahnya, lurusnya di atas agama Allah SWT. Kemudian yang keempat, orang yang para wali ini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar terikat dengan syariat. Karena di antara pemahaman sebagian orang awam, wali itu malah yang mereka tidak terikat dengan syariat. Sehingga ada tingkatan namanya tingkatan syariat, makrifat, hakikat. Kalau masih terikat dengan sholat, puasa, zakat, haji, seterusnya itu namanya tingkatannya syariat paling rendah. Lebih tinggi lagi tingkatannya marifat atau hakikat, sudah nggak lagi terikat dengan syariat Allah SWT dengan alasan tentang Khidir. Kisah masalah ini Khidir dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini penyesatan. Sehingga justru wali itu yang aneh-aneh. Dan tidak boleh dinilai dengan syariat. Kalau ada wali itu kok minum khamr, maka nggak boleh itu dinilai sebagai minum khamr. Kalau wali itu berzina, nggak boleh dianggap sebagai berzina. Sehingga banyak yang memanfaatkan hal ini untuk melakukan perbuatan cabul. Katanya penyucian rahim murid-muridnya. Zina, penyucian rahim. Ini pembodohan. Akhirnya banyak orang mereka dibilang wali-wali itu adalah cabul. Orang yang mereka itu justru melakukan perbuatan itu kotor. Ini adalah kenyataan yang ada.
Wali nggak pernah kelihatan ke masjid. Wali malah makan hartanya orang lain. Wali hanya dengan menunjukkan kesaktian. Ini semuanya kekeliruan-kekeliruan. Maka wali itu diantaranya justru semakin tinggi derajat kewaliannya, semakin terikat dengan syariat. Harusnya kalau orang awam itu sholatnya itu, datangnya itu hampir-hampir qomat, dia nomor 1 sebelum adzan udah datang di situ harusnya. Wali. Orang yang paling juara terus dalam perkara kebaikan-kebaikan. Itu para wali. Terdepan dalam masalah kebaikan. Bukan malah nggak sholat. Bukan malah dia kelihatan nggak jumatan. Malah dia nggak kelihatan, maka dia malah kelihatan melakukan perbuatan maksiat, kedurhakaan. Lebih bahlul lagi, lebih ngeri lagi. Orang-orang yang mereka dikatakan wali itu justru orang-orang yang bejat. Hidupnya murakbal. Gak ada kelihatan tanda ketakwaan, keimanan. Yang ada adalah perbuatan-perbuatan syaitaniah. Dianggap wali. Meninggalnya kuburannya penuh dengan manusia. Ini adalah kenyataan yang ada. Sehingga orang-orang malah kemudian nyembah kepada para wali itu. Kemudian yang kelima, bahwa yang namanya wali itu nggak ada yang mengklaim dirinya itu wali. Karena Allah mengatakan, fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian menyucikan, menganggap suci diri kalian sendiri. Jangan kalian mentazkiyah, menganggap suci diri kalian sendiri. Mengklaim dirinya wali, itu adalah mentazkiyah dirinya. Para sahabat itu mereka bahkan bersama dengan tingkat imannya setinggi itu, mereka ada kekhawatiran kalau dia masuk dalam jajaran orang-orang munafik. Kalau mereka masuk dalam jajaran orang-orang munafik, sehingga Umar bin Khattab yang kita telah mengetahui bagaimana kualitas imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi Umar sendiri pernah nyampe kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafikin. Apakah Nabi pernah menyebut aku dalam deretan orang munafik? Ini adalah rasa khawatirnya Umar. Sehingga orang yang mereka mengklaim dirinya wali, ini jelas bukan wali. Jelas bukan wali. Gak ada wali itu mengklaim dirinya wali, gak ada. Sehingga sekali lagi, ciri khas wali itu bukan kesaktian, bukan bisa ngilang, bukan bisa nyulap kolang-kaling jadi emas, bisa sakti mondraguna, kebal bacok, bisa terbang atau bisa berjalan atas air. Itu semuanya bukan ciri khas wali. Tapi ciri khasnya adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Semakin tinggi tingkat kewaliannya, semakin tinggi tingkat ketakwaan dan tingkat imannya. Semakin bersih tauhidnya dan semakin yaitu kelihatan nampak kental ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para wali. Dan para wali ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karomah, kita harus bisa membedakan antara karomah dengan yaitu ahwal syaitaniyah. Sehingga jangan sampai tertipu orang yang memiliki keluar biasaan dianggap mereka ini adalah pemilik karomah. Ciri khas karomah ini, bedanya karomah dengan sihir, ahwal syaitaniyah. Karomah ini hanya Allah berikan kepada orang yang mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau sihir, ahwal syaitaniyah, Allah berikan kepada wali-wali setan. Ahli maksiat, orang kafir, bisa musyrik, ahlul bid'ah. Mereka bisa memiliki awal syaitaniyah, bisa terbang, bisa berjalan atas air, bisa ngilang, dan seterusnya. Yang kedua, karomah itu nggak bisa dipelajari. Nggak ada sekolah belajar untuk mendapatkan karomah, nggak ada. Nggak ada guru yang tempat belajar untuk mendapatkan karomah, nggak ada. Tapi kalau sihir itu ada. Gurunya ada. Belajar untuk mendapatkan sihir ada. Yang ketiga diantaranya, karomah itu nggak bisa diulang. Gak bisa diulang, antum dapat karomah banyak jam 10 pagi, mau diulang jam 3 sore, jam 5 sore, gak bisa. Sihir mau diulang kapanpun bisa.
Karomah itu nggak bisa dibatalkan dengan bacaan apapun. Sihir bisa dibatalkan dengan bacaan ayat kursi atau ayat-ayat yang lainnya. Bisa, ini sihirnya itu bisa nggak mempan. Ini di antara perbedaan antara karomah dengan jin sihir. Kalau orang jual di internet menawarkan dijual karomah grade A, B, C, D, harganya sekian, Anda transfer, maka karomah ditransfer. Ini bukan karomah, ini adalah sihir awal syaitaniyah. Dan yang menjual adalah wali-wali setan. Bukan karomah. Karomah nggak bisa dibanggakan, nggak ada jual belikan. Dan nggak bisa diwariskan, nggak ada. Nggak bisa diwariskan karomah itu. Para masyarakat mati Allah Ta'ala, penjelasan Allah tentang wali-wali Allah, penjelasan Rasulullah SAW tentang wali-wali Allah itu sangat jelas, sangat gamblang. Bagaimana ciri khas wali itu. Tapi bersama dengan jauhnya manusia dari hakikat agama, banyaknya para penipu, para dajjal, para penyesat, maka menjadi berubah kenyataan. Orang-orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah itu dianggap teroris, radikal, sesat, digelari Wahabi. Kemudian orang yang mereka ini menjadi target untuk dilenyapkan. Ini adalah semuanya pembalikan fakta. Kemudian orang-orang yang mereka itu tenggelam dalam sihir, perdukunan, meninggalkan agama, itu dianggap sebagai para wali dengan tampilan-tampilan yang menipu, yaitu manusia. Ini hakikat yang mesti kita fahami berkaitan dengan, yaitu hakikat tentang para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau katakan, "Tsumma saral amru inda aktsari man yada'il ilma." Kemudian perkara itu menjadi berubah dalam pandangan orang mereka mengeklaim dirinya itu berilmu, ulama-ulama sesat, ulama-ulama yang mereka khurafat, tenggelam dalam bid'ah dan khurafat, yang mereka merasa sebagai pembimbing umat, penjaga syariat, bahwa annal auliya'a la budda fi min tarki tibai rusul. Yang namanya wali itu tidak lagi mengikuti Rasul, tidak ittiba kepada Rasul. Bahkan mereka membuat tingkatan yang paling mulia, tingkatan yang paling mulia itu wali, kemudian nabi, kemudian rasul. Ini terbalik. Dia apa yang dijalankan dalam Islam? Yang paling utama dalam Islam itu rasul, kemudian nabi, kemudian baru wali. Bukan malah wali lebih utama daripada nabi. Katanya kalau nabi rasul itu ilmunya ilmu pinggiran laut. Sedangkan dia ilmunya sudah sampai dalam laut. Sehingga tahu hakikat-hakikat ini perkara. Ini adalah klaim palsu dan klaimnya iblis yang seperti ini. Kemudian sehingga orang yang mereka ittiba kepada Rasul, tidak kepada Nabi, maka dia bukan wali. Wali itu udah khos, nggak lagi terikat dengan Nabi. Wala budda min tarkil jihad. Wali itu meninggalkan jihad. Anda tidak perlu jihad. Bahkan tidak perlu adanya ingkarul mungkar. Tidak perlu ada ingkarul mungkar. Orang yang ingkarul mungkar itu dianggapnya itu sok suci. Sok suci. Ini juga penegasan syaitan, penegasan iblis untuk kemudian mengaburkan hakikat kebenaran. Membiarkan kemungkaran tanpa diingkari. Kemudian, wala budda min tarkil iman wa taqwa. Dan mesti namanya wali itu meninggalkan iman dan takwa. Tidak perlu lagi beriman, bertakwa. Sudah betul-betul bebas. Hidupnya mereka lepas dari tuntutan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang mereka masih terikat dengan iman dan takwa, itu bukan wali Allah. Ini adalah gambaran yang menyesatkan di tengah-tengah, yakni umat. Bapak sekalian, inilah yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan masalah, yaitu hakikat siapa itu wali Allah. Dan orang yang tidak menjadi wali Allah, dia pasti akan menjadi wali syaitan. Karena yang ada adalah wali Allah atau wali syaitan. Wali Allah itu ciri khasnya iman dan takwa. Sedangkan wali syaitan itu mereka orang-orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh yaitu syaitan. Demikian, ada pertanyaan? Ada, Ustaz? Baik, bismillah. Ustaz, saya pernah dengar kalau wali itu memiliki karomah. Karomah dalam hal apa, Ustaz? Iya,
Karomah itu, bismillahirrahmanirrahim, karomah itu adalah keluar biasaan, khawarikul adah, keluar biasaan. Seperti umpamanya doa yang sangat mustajab. Kemudian seperti tadi Umar punya karomah, suaranya bisa didengar oleh panglima perang di medan perang. Maryam diantaranya dia selalu mendapatkan hidangan makanan di mihrabnya. Ini diantara karomah-karomah yang Allah berikan kepada ini para wali Allah karena kebutuhan dan untuk menguatkan imannya dan karena kebutuhan. Inilah khawatul adah. Kayaknya keluar biasaan. Tetapi tidak setiap keluar biasaan adalah karomah. Karena karomah itu yang Allah berikan pada wali-wali Allah, tapi keluar biasaan itu bisa dimiliki oleh orang kafir, musyrik, seperti orang mereka akrobat, dipelindes truk nggak gepeng, kemudian ditusuk nggak jublus. Ini adalah wali-wali setan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa mengingkari rububiyah itu termasuk membatalkan iman? Dan apa saja yang membatalkan iman Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengingkari rububiyah Allah ya jelas membatal iman, berarti dia mengingkari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sang pencipta, Allah sang pengatur alam semesta, Allah sang pemilik alam semesta. Pembatal iman itu kalau diringkas itu ya ini syirkun akbar, kufur akbar, nifak akbar, nifak i'tiqadi, ini berkisar antara ini. Ini perbuatan-perbuatan masuk dalam kategori syirik besar, kufur besar, kemudian nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ini 10 pembatal iman. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua, tawasul dengan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam salah ibadah. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Yang keempat, berkeyakinan ada petunjuk dan hukum yang lebih baik daripada petunjuk dan hukumnya Rasulullah SAW. Yang kelima, dia membenci ajaran Islam, walaupun dia mengamalkannya. Yang keenam, yaitu istihza, mengolok ajaran Islam, melecehkan ajaran Islam, melecehkan Allah atau nabinya atau ajaran Islam. Yang ketujuh, sihir. Yang kedelapan, memberikan loyalitas, membela orang kafir, mendukung orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang kesembilan, berkeyakinan ada orang yang bisa lepas dari keterikatannya kepada syariat Allah Ta'ala. Yang ke-10, orang yang berpaling total dari agama ini, cuek tanpa peduli sama sekali terhadap agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, iman kepada yang gaib dalam akidah apakah mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku seseorang Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat pengaruh besar. Sangat pengaruh besar. Contoh umpamanya, Anda beriman kepada Allah yang gaib, yang Allah itu sami'un basirun, mendengar, melihat. Allah itu melihat apa yang Anda lakukan. Maka Anda tidak akan pernah bisa bermaksiat kapanpun, dimanapun, ketika Anda betul-betul selalu terlihat di kedua kelopak mata Anda. Perbuatan Anda dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada surga akan membuat dia terdorong semangat beramal saleh. Iman kepada neraka akan membuat dia takut dia melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Iman pada malaikat, dia akan betul-betul sangat perhatian. Semua para amal dia dicatat, yang sampai ada catatan malaikat yang buruk tentang amal dia, dan seterusnya. Sangat memiliki dampak dalam kehidupan. Maka berbeda antara orang yang mereka berakidah komunis, ateis, dengan orang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sangat berbeda sekali. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, afwan di luar tema. Ustaz, kita selalu disuruh mentauhidkan Allah. Namun kenapa di dalam Al-Quran Allah seringkali menggunakan kata kami Ustaz? Apa yang dimaksud dengan kami di sini Ustaz? Iya, penggunaan kalimat kami ada dalam bentuk Allah mengatakan dirinya dalam bentuk mufrad, dalam bentuk ini jamak. Tapi musana tidak pernah. Karena Allah adalah tunggal. Kemudian contohnya ini la wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang hak kecuali aku. Ini tunggal. Kemudian juga
itu ketika Allah mengatakan pada Nabiullah Musa, innani anallah. Ya Musa, aku adalah Allah SWT. Innani anallah, tunggal. Kalimat nahnu atau na, jama, dalam bahasa Arab penggunaan jama itu bukan menunjukkan mesti harus banyak, tetapi diantaranya li ta'zim, untuk ini sebuah pengagungan, pengungkapan untuk sebuah pengagungan. Ini adalah kalimat ini jama. Kalau kalimat nahnu yang dipakai oleh Allah Ta'ala, kembalinya kepada ini kaidah dalam bahasa Arab, ini tidak menunjukkan jumlah yang banyak, tapi dalam rangka untuk ini li ta'zim, yaitu pengagungan. Demikian Allah SWT. Jazakumullah khair Ustaz, cukup. Ya, demikian semoga manfaat Bapak sekalian. Insyaallah kita lanjutkan bahasan pasal berikutnya sehingga bisa adalah pasal yang terakhir. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan pembahasan kitabnya para ulama sehingga kita mendapatkan manfaat-manfaat dari warisan ilmunya para ulama kita dalam membimbing kita beragama Islam yang benar, cara yang benar dalam kita menjalani agama ini. Demikian, terima kasih banyak. Segala kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.